La ilaha illallahul hayyul qayyum. Allahumma ayat kursi. Allahumma ayat kursi. Allahumma lakasum apa? Ya Allah la ilaha illallahul hayyul qayyum. Istri saya pokoknya membacakan ayat kursi itu di depan saya waktu saya sudah sadar dan mata. Jadi kacau banget tadi malam guys ya. Tadi malam selain di cerobong tersebut, di rumah juga kacau. Setiap orang saya kamera itu berubah menjadi pocong. Dan saya arah ke sana lagi mah. Di sana juga ada berkerumunan perasaan saya. Saya kamera lagi, minta tolong saya kamera, berubah menjadi sundel bolong. Dan saya lari lagi ke sebelahnya, kan ada orang berkerumunan itu ada sekitar berapa tempat ya. Di situ juga saya kamera berubah menjadi sundel bolong lagi. Pada akhirnya saya berteriak-teriak kata ya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, jumpa lagi di vlognya Bagus Admin Channel. Oke, di vlog kali ini saya sedikit bercerita tentang kejadian tadi malam guys ya. Ini cerita awalnya saja. Jadi tadi malam itu saya itu kan live di mana mas? Di Cerobong ya. Cerobong asap peninggalannya Belanda. Di menit-menit terakhir ya, karena itu saya ceroboh guys ya, ceroboh. Awalnya saya langsung masuk aja tanpa permisi dan langsung masuk aja. Di situ sudah tercium ya. Sebelumnya kan Mas Ekosnya juga sebelum saya live Mas Ekos belum ngasih dupa ya. Belum ngasih dupa. Cuman saya langsung masuk. Di situ pun rasanya baunya segar-segar wangi mah. Pokoknya wangi banget. Dan menurut cerita konon katanya di cerobong tersebut ya guys ya, itu ada istilahnya ada seperti makhluk mah, seperti ular. Nah itu banyak sekali kok yang ngomong. Jadi bahkan juru kuncinya sendiri yang bilang seperti itu guys ya, bahwasanya di situ ada sosok ular. Dan ular tersebut ya bukan ular-ular liar, bukan mah. Ular apa ular mana? Makhluk lah, ular siluman lah seperti itu. Dan ternyata di situ pun saya tidak melihat sama sekali ular-ular tersebut, tidak melihat ya, karena saya orang awam. Dan tentunya di situ saya langsung masuk. Sudah sekian lama saya masuk di situ sudah merasakan energi yang tidak baiklah. Energi negatif ya. Energi negatif dari pinggang, singkat ceritanya aja saya sudah masuk ke dalam cerobong tersebut sekira udah hampir 40 menit. Saya seperti ada yang mukul guys. Seperti ada yang mukul, bojokmu nanti mau. Nah, seperti ada yang mukul di sini di pinggang ya guys ya. Di pinggang itu seperti pukulan 5 orang lah ya. Jeblok, pukulan raksasa. Dan setelah itu napas saya kayak tersendat, napas saya kayak seperti dicekek. Nah, alhamdulillah di saat saya kejadian seperti itu, di situ ada Mas Ekos ya guys ya. Ada Mas Ekos ya, setidaknya beliau tahu tentang seperti itu ya, dengan Mas Maulana ya. Minum dulu guys biar tidak sepenang otaknya. Panang. Oke. Dan singkat ceritanya saya sudah sembuh seperti sedia kala. Ngobrol-ngobrol sejenak dengan Mas Ekos, keluar dari cerobong tersebut, ngobrol dengan juru kuncinya, bahwasanya memang di situ ada sosok seorang wanita. Itu kejadiannya waktu orang nebas tebu guys ya. Itu pas dia itu pulang maghrib, di situ orang nebas tebu tersebut dipanggil-panggil nebang tebu. Kan di tengah-tengah kebun tebu tuh Mah. Di tengah-tengah kebun tebu. Jadi di situ orang kerja manen tebu, pulangnya kan maghrib guys. Di situ dipanggil. Manggil pun nama asli si si pekerjanya tersebut. Manggil suruh masuk ke cerobong. Dan pada akhirnya orang tersebut mah nggak bisa keluar dari cerobong, nggak bisa keluar, kata juru kuncinya. Nggak bisa keluar, dan keluarnya ketemunya orang itu perasaannya dia udah di dalam rumah, padahal masih di dalam cerobong. Dan pihak keluarga korban tersebut mencari kok keluarga seorang ayah kok belum pulang dari pekerjaannya. Akhirnya si juru kunci kan curiga bahwasannya si pekerja yang jadi korban di cerobong tersebut kerjanya di situ di samping mah.
Nah, akhirnya ya wes mah, dipanggil juru kuncinya, langsung juru kuncinya mencari dan ternyata emang benar di dalam mas orang. Wongnya masih cilik jero. Walah. Lah, terus akeh tapi anu to urip to? Ya urip cuman kan selemas posisi luwe. Wow 2 hari 2 malam dia di situ. Ngono. Tapi mata manusia biasa nggak sih? Nggak bisa melihat, itu hanya orang tertentu yang bisa melihat mas. Dan singkat ceritanya setelah ada korban tersebut dan lain cerita, saya live di situ guys, terus saya langsung pulang itu sudah dikasih pesan sama Mas Maulana, kalau mau pulang ke rumah nanti mampir ke musola atau ke masjid terdekat. Udah saya mampir tuh mampir tapi nggak mampir di masjid, mampirnya ngene udu tempatnya Juari, tempat itu tempat tegak depan saya kan ada kran. Nah kalau di rumah saya itu nggak ada kran. Betul. Dan saya setelah itu tidur guys ya, tidur sekitar jam 1, kan saya pulang itu jam tengah 12. Jam 12 saya nyampe rumah, jam 1 saya tidur, jam tengah 1 saya masih membayangkan peristiwa yang barusan terjadi kepada saya waktu di Cerobong ya guys ya. Dan pada akhirnya saya kok susah banget tidurnya guys, masih terbayang-bayang waktu kejadian tersebut di Cerobong. Dan akhirnya saya memutar pengajian Muhtarom ya, Kiai Haji Muhtarom, itu saya tertidur pulas dan saya itu ngigo guys, ngigo seperti nyata ya, jam tengah 3 saya itu setiap perasaan saya megang kamera guys, dan setiap orang yang saya kamera itu berubah pocong mah. Setiap orang yang saya kamera itu berubah pocong. Itu seperti nyata. Berubah pocong dan pada akhirnya saya minta tolong ke orang yang terdekat saya. Kok malah di situ juga berubah menjadi kuntilanak. Kan gimana ya? Saya bukannya takut, kok heran saja di setiap orang yang saya kamera itu kok hantu, ngono lho, Mah. Dan akhirnya saya teriak-teriak, ngono lho. Teriak-teriak terus lanjut ceritanya ke istri saya yang tahu kenapa kok saya teriak-teriak. Ngono. Coba Mah. Kan gini ya guys, alarm saya itu setiap jam 2:30 itu saya nyalakan agar saya bisa bangun untuk sholat gitu. Ini seorang baru jam 2:30 lah kan. Aku kan arep tangi, ya sik melek ya, melek dhisik tak lek sik kowe arep tangi aku wudu. Tapi aku sik gletak, kok sampean terus ngene to, mbane. Iya, tapi aku mah tak kira ki kenekan lho guys, kono ki perasaanku seperti yang di komen-komen kan waktu dulu ada yang komen, awas mas, engkau hantune nututi mulai, engkau kuntine nututi mulai. Itu perasaan saya ke situ gitu. Terus sampean kan kayak wong kenekan ya. Tapi matane ki merem. Terus aku wedi geblok-geblok aku lho, Pak. Itu tak Nah, gini guys ceritanya saya lanjutin ya. Kemungkinan senjenengan tidak jelas cerita istri saya. Jadi saya ngigo tersebut, pokoknya setiap orang yang saya kamera itu berubah menjadi hantu. Setiap orang yang saya kamera. Jadi kan setidaknya saya itu berteriak minta tolong ya guys ya. Berteriak minta tolong. Iya, aku sumpah ya Allah. Akhirnya saya terbangun dan istri saya, waktu saya ngigo, istri saya sudah membacakan surat suci Al-Qur'an ayat kursi. Dan istri saya membacakan itu posisinya tertidur guys. Seperti ini. Jadi saya setelah bangun dari ngigo saya malah kaget melihat keadaan istri saya membacakan surat ayat kursi untuk saya. Tapi loh dia perang kayak orang perang. Jadi saya itu sama istri saya kan gimana? Allah la ilaha illallah seperti orang. Wedi gitu kok. Lah sampean yo ngene kok wedi. Seperti orang apa namanya itu? Seperti orang mau menyembuhkan pasien kena kesurupan seperti itu. Jadi saya itu dikira kesurupan guys ya, dikira kesurupan. Biyen terus Pak. Jadi jam 3 malam itu berteriak-teriak di rumah saya guys. Terus sejuknya tanggane gak krungu soalnya baratnya ya buanter. Takutnya nanti tetangga itu mengira Bagus Admin dan istri itu bertengkar gitu loh. Terus saya tangi sampean. Wedi tuh kamar. Jadi istri saya itu membacakan ayat kursi tersebut untuk menyembuhkan saya kesurupan. Katanya saya kesurupan. Katanya saya kesurupan kata istri saya. Istri saya merasa saya itu kesurupan. Kok bahkan padahal saya itu tidak kesurupan guys. Melainkan saya itu ngigo itu kan saya ketakutan guys ya. Ketakutan kok setiap orang yang saya kamera itu adalah hantu. Lah tapi igomu loh
prosesnya yang dunia nyata ki iya dunia nyata guys. Kayak perasaan mengunduh. istri saya itu begini kayak menari-nari guys. Dan akhirnya istri saya itu membacakan ayat kursi dan akhirnya saya sadar istri saya tetap berteriak-teriak guys. Aku di Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahumma ayat kursi Allahumma lakasum apa ya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. istri saya pokoknya membacakan ayat kursi itu di depan saya waktu saya sudah sadar dan mata istri saya itu melalat guys ya, mentolong bahasanya, melotot. Jadi saya itu gimana? Saya itu terheran-heran kenapa istri saya. Jadi saling tanya, "Pak, sampean kena apa?" Terus saling tanya, saling gimana? Saling tidak tahu mah ya. Istri saya kenapa? Perasaan saya kok membaca surat ayat kursi, sedangkan istri saya juga berperasaan suami saya kena apa gitu loh. Kok bisa seperti menari-nari. Akhirnya jam 3 pagi itu berteriak-teriak. Istri saya sampai saya tampar pipinya agar sadar. Padahal istri saya sudah posisi sadar gitu loh guys. Sadar lah aku Sudah posisi sadar, tapi beliau malah saya tampar pipinya agar sadar. Padahal yang tidak sadar itu saya gitu loh guys. Ceritanya seperti itu. Jadi kacau banget tadi malam guys ya. Tadi malam selain di cerobong tersebut, di rumah juga kacau. Kacaunya saya ngigonya setiap orang saya kamera itu berubah menjadi pocong. Dan saya arah ke sana lagi mah. Di sana juga ada berkerumunan perasaan saya. Saya kamera lagi, minta tolong saya kamera, berubah menjadi sundel bolong. Dan saya lari lagi ke sebelahnya, kan ada orang berkerumunan itu ada sekitar berapa tempat ya. Di situ juga saya kamera berubah menjadi sundel bolong lagi. Pada akhirnya saya berteriak-teriak ketakutan. Di situ saya minta pertolongan, gak ada sama sekali yang menjawab teriakan saya, melainkan sampai sendiri. Kayak lindihan lah. Ya, ya ngigo iki lindian. Ya kan orang juga. Ora ya. Ngigo kadang yang ngigo apa ngimpi, tapi lindihan loh. Tapi mimpi saya itu guys seperti nyata guys ya, seperti nyata. Cuman bukan di sekitaran rumah saya. Jadi itu nggak tahu itu rumahnya siapa. Pokoknya perasaan saya itu seperti di Lampung mah, di tempat sekolahan saya dulu. Tempat sekolahan dulu gitu loh. Jadi gini guys, saya sudah selesai singkat ceritanya seperti ini. Singkat ceritanya lagi, perasaan istri saya hantu yang kemarin di cerobong tersebut ngikut pulang gitu loh. Cuman ya gimana, saya tidak berperasaan seperti itu. Saya yakin kepada Tuhan yang kuasa bahwasanya setiap langkah saya selalu dilindungi lah seperti itu. Karena saya itu orang yang awam, tidak tahu soal hal-hal tersebut, nggak tahu sama sekali soal hal-hal yang namanya mistis. Itu ya gimana, saya hanya mempercayai saja bahwasanya emang kita hidup berdampingan dengan sosok yang tidak jelas seperti itu. Jadi perasaan istri saya ini ya seperti di dunia nyata guys ya. Saya menari-nari waktu tadi malam itu, menari tidak jelas. Istri saya dengan keadaan sadar langsung membacakan ayat suci Al-Quran, ayat kursi ya Maya. Ayat kursi. Dan setelah dibacakan ayat kursi, saya itu sadar guys. Dan saya sadar, setelah itu saya kaget kenapa istri saya kok membacakan membacakan ayat kursi untuk saya. Kan kalau bengok-bengok tapi ya. Bahkan membacakan tersebut istri saya itu berteriak-teriak, histeris guys ya. Berteriak-teriak. Pokoknya keras banget berteriak-teriaknya. Dan sampai saya tampar pipinya. Ya mohon maaf ya. Aku langsung kan nampar lah. Enggak, aku peluat seperti ini guys ya. Peluat agar sadar istri saya. Agar sadar, ternyata istri saya itu sudah sadar, hanya saja beliau ketakutan gitu loh. Ketakutan. Takutnya saya ini benar-benar kesurupan guys ya. Saya takutnya bocah-bocah. Yang anak-anak gitu lah. Aku dhewe lah ngerti. Cuma itu sebagai pengalaman saya guys ya. Sebagai pengalaman saya emang kita itu harus berhati-hati. Jadi ya benar juga sih kata teman saya yang namanya Maulana Mansur ya guys ya. Jadi setiap pulang dari live streaming, entah itu di makom, entah itu di tempat-tempat yang sekiranya mistis, itu setidaknya harus bersuci dulu ke masjid. Tapi bener sampai ya wudu aku kan loh. Ya wudu. Karena saya itu tidak langsung masuk ke rumah guys. Saya sepulang dari pulang live streaming itu tidak langsung masuk ke rumah. Langsung saya itu ke tempat tetangga depan saya berwudu, mensucikan diri. Setelah itu
istirahat sejenak di teras saya, langsung masuk ke rumah dan baju pun saya copot. Saya langsung kamar mandi, ganti pakaian, dalam tidur. Dan pada akhirnya mimpi tersebut berlanjut langsung di malam ini, di malam itu ya guys ya, seketika di malam itu. Ya seperti itulah. Jadi gimana guys ya, ini buat pengalaman saya. Jadi setiap live di tempat-tempat mistis ya, setidaknya sepulang dari tempat tersebut harus mensucikan diri, mensucikan tubuh, agar makhluk-makhluk yang sekiranya tidak kasat mata bisa, penak ngomong, bisa rontok ya guys ya, bisa hilang dan tidak ikut pulang, seperti itu. Ya siapa tahu ini bisa untuk pelajaran yang sama-sama awam yang mencintai, yang hobi yang hobi live malam di dunia misteri seperti Bagus Admin ya. Kalau hobi itu sukar dibuang gitu, sulit gak kena dipengeng ya, hobinya sini hobi. Kalau saya hobinya bagaimana, dia juga enggak. Kalau Bagus Admin tuh bukan masalah sombong-sombong, masalah hal misteri, hal mistis, enggak. Hanya saja emang penasaran guys ya. Orangnya penasaran dan hobi banget dan hobi. Jadi ya wes tak izinkan. Cuman hobi saya di dunia mistis tersebut tidak seperti rekan-rekan yang lain, mempunyai serep awak, mempunyai ajimat dan mempunyai ceklan-ceklan atau pengasihan. Kalau Bagus Admin bisa dikatakan lombo, lawaran, tidak ada dekeng sama sekali. Cuman alhamdulillah saya mempercayakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran dari sholawat, insyaallah di mana langkahku tetap dilindungi guys ya. Seperti itu. Kalau Bagus Admin nggak ada yang namanya istilahnya ada sok pinter ya, nggak ada. Terus di dalam tubuhnya ada isen-isen awak dari paranormal atau kiai, nggak ada. Hanya saja saya orangnya nekat tersebut ya, tetap saya itu ada jaga-jaganya lantaran dari sholawat ya, untuk rekan-rekan kami yang muslim, untuk rekan-rekan Bagus Admin yang muslim ya. Cuman kalau yang tentunya tahu sholawat. Cuman kalau non muslim ya menurut kepercayaan masing-masing mah ya, seperti itu. Oke, di vlog kali ini jadi ceritanya seperti itu guys ya, tentang hal-hal mistis. Jadi jam 3 pagi saya itu berteriak-teriak guys ya dengan istri saya. Takutnya nanti dikira tetangga saya bertengkar dengan istri saya. Wes, vlog di kali ini diakhiri. Tunggu konten-konten selanjutnya yang bisa menghibur, dan jangan lupa di subscribe, di like, di share channelnya Bagus Admin Channel agar bisa ngasih ngasih tayangan yang sekiranya bisa menghibur jenenganku wabeh. Saya doakan tentunya yang di dalam negeri maupun di luar negeri, semoga sampai semua para subscriber Bagus Admin sehat selalu, amin ya robbal alamin. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.